Nah, ini ada 7 perusahaan yang memang berasal dari Cina yang memang berhasil masuk ke dalam OJK. Nah, mereka ini saya yakin sekali mereka menggunakan trik dan cara yang sama, yaitu menggunakan FC dan DC bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah menjelang weekend lagi, kita nggak terasa setiap hari selalu ketemu sama saya, update terus tentang perkembangan dari pinjol-pinjol di Indonesia. Nah teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang pinjol-pinjol yang berbase di Tiongkok ataupun Cina, yang penagihannya super barbar seperti ada kami yang sekarang berkembang di Indonesia. Nah, kita khawatirkan nantinya ke depan akan lebih dari ada kami ini lagi pengancamannya. Nah, kita akan cari tahu apa-apa saja pinjol yang base-nya dari Tiongkok. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, berdasarkan dari investigasi tentang ada kami ya, jadi saya berinisiatif untuk kulik-kulik di Indonesia ini berapa banyak sih pinjol yang memang berhasil masuk dari Cina. Nah, tahu kan ya, di tahun 2018 kemarin itu sebelum corona, banyaknya pinjol-pinjol dari Cina yang memang diperbolehkan masuk dan boleh membuka usahanya selebar-lebarnya di Indonesia. Karena apa? Di Cina sendiri sudah memberikan peraturan super ketat buat orang-orang yang bisa atau mampu menjalankan perpinjolan ini. Jadi emang asal muasal pinjol di Indonesia ini memang dari Cina ya teman-teman ya. Udah tau lah semenjak kepemimpinan siapa, pinjol-pinjol ataupun bentuk-bentuk keuangan seperti kita sekarang jalani ini dari Cina itu mulainya kapan ya. Jadi terus berimbas lagi kena corona ya, terus agak mandek, sekarang mulai berkembang dan menjamur serta menjamur lagi. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya bahwa pinjol ilegal itu sejatinya berasal dari Cina ya. Walaupun ada sebagian yang mungkin berasal dari negara selain Cina, tapi lebih besar di Indonesia ini dari Cina ya, dari Tiongkok. Dan juga informasinya ya, satu perusahaan pinjol ilegal di Indonesia bisa meraup keuntungan sebesar 38 miliar dalam 2 tahun. Wow, luar biasa banget ya pendapatannya, yang bisa dilihat kayaknya Indonesia ini gampang untuk tertarik, ngelihat limit banyak langsung wow, terus ngelihat limit banyak juga langsung iya. Karena rata-rata orang Indonesia itu kan memang dipersulit, bukan di Indonesia aja sih ya, di luar negeri juga untuk melakukan pinjaman ke bank, apalagi harus disesuaikan dengan pendapatan dan juga skor-skor asli OJK gitu kan, super duper ketat, sehingga dengan munculnya pinjol ini membuat kita tuh makin ya mudah dan juga ada kesulitannya gitu ya. Nah, dari ada kami ini saya coba untuk menelisik ya, saya coba untuk cari tahu kemarin, cuman beberapa sumber itu nggak sempat saya screenshot, tapi saya baca pada intinya untuk pinjol-pinjol yang berbase di Tiongkok, di Cina itu memang sepenuhnya sangat-sangat barbar. Makanya banyak pembunuhan ataupun banyak sampai orang yang meninggal, sampai orang mereka itu tidak mau peduli orang itu mau mati ataupun mau tersiksa ataupun mau benar-benar psikisnya jatuh, mereka nggak mau tahu, yang penting uang mereka kembali. Nah, itulah filosofi dari pinjol-pinjol yang berasal dari Tiongkok ini. Kayak di film-film lah, itu emang diambil dari kisah nyata rata-rata ya, kayak geng-geng dari Tiongkok gitu ya, bagaimana rentenir-rentenir ini menyiksa para penghutangnya ataupun para nasabah mereka biar uang itu bisa kembali. Mereka nggak peduli dengan nyawa, yang penting uang mereka kembali. Nah, kalau bisa hal-hal yang seperti ini tuh jangan sampai berkembang di Indonesia. Negara kita walaupun hukumnya ABCD kita bisa lihat ya, dan memihak ke siapa, kita sebagai bangsa Indonesia adalah negara yang beradab. Tidak seperti negara-negara di luar. Oke lah, di luar sana kayak Cina atau segala macam, mungkin mereka lebih mengutamakan ras, marga ataupun siapa yang tertinggi, dialah yang kuat. Tapi di Indonesia tidak bisa seperti itu. Dan jangan sampai itu berkembang pesat di Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya biar mereka kembali lagi ke tempat mereka.
Ya, jangan berkembang di Indonesia. Nah, di sini saya ada rangkum yang memang berasal dari Tiongkok ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pinjol yang memang berbase di Tiongkok. Walaupun ada kantor cabangnya itu di Singapura, tapi memang dia berasal dari Cina. Dari Cina, Singapura baru ke Indonesia, dan di Indonesia dipegang oleh kaum Chinese juga. Ya, kalau bisa mereka sudah banyak melantai di Indonesia, mau sudah banyak berkembang di Indonesia. Kalau bisa pun mau berkembang itu berkembanglah sesuai dengan adab dan juga perilaku dari warga negara Indonesia. Jangan sampai budaya-budaya mereka yang ada di sana mereka bawakan kemari, sampai geng-geng mereka yang sampai mereka bisa buat gangster-gangster besar hanya untuk mengintimidasi para nasabahnya, itu jangan sampai berkembang di Indonesia. Cukup saja udah ada beberapa nasabah yang harus mengorbankan nyawanya hanya gara-gara pinjol-pinjol yang tidak beradab ini di Indonesia. Ya, mudah-mudahanlah mata-mata orang di atas itu nggak terlalu masih ada lah orang-orang bersih di antara orang-orang yang tidak ABCDEFG. Ya, isi sendiri tit gitu teman-teman ya. Oke, saya langsung aja ke Ada Kami dulu yang pertama ya, yaitu Ada Kami adalah perusahaannya yang berbase di Tiongkok. Nah, Ada Kami sendiri itu adalah raja dari fintech yang berdiri di Cina, pertama kali mempelopori fintech untuk perpinjolan di Cina. Ya, dia itu berdiri sekitar tahun 2007. Yaitu perusahaannya ini awal mulanya bukanlah dari perusahaan perpinjolan, tapi di tahun 2017 sampai 18 itu mereka mulai mengembangkan sayapnya. Di sanalah perusahaan itu mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya sehingga mereka berinisiatif untuk membuka jasa keuangan yaitu perpinjolan ini. Dan diikutilah oleh Jack Ma sebagai pemilik dari Alibaba. Nah, untuk mendirikan perpinjolan itu di bawah naungan Ant Group ya. Sampai sekarang pun masih ada beberapa perbankan yang memang berdomisili di Indonesia tapi hanya di Jakarta saja ya, dikembangkan di daerah Jabodetabek saja, untuk di luar itu tidak ada. Nah, itulah dia untuk Ada Kami ini. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, Ada Kami ini berbase di Indonesia itu sejak 2018. 2018 itu awal mula semua perpinjolan masuk ke dalam Indonesia, perpinjolan dari Tiongkok. Nah, awal mulanya dibawa oleh Ada Kami ini. Ya, Ada Kami sendiri ini sudah mendapatkan laba per Desember 2022 karena laba itu dihitung per akhir tahun ya teman-teman ya. Laba bersihnya sebesar 393 miliar. Ya, pendapatan kotornya itu 1,24 triliun. Dikurangi dengan biaya operasional dan segala macamnya, dapatlah perhitungan untuk biaya laba bersihnya sebesar 393 miliar. Luar biasa ya. Ayo, siapa yang pakai Ada Kami berarti kalian menyumbangkan keuntungan besar untuk perusahaannya. Dan total aset yang didapat per Desember 2022 itu sebesar 617 miliar. Banyak banget berarti. Hampir semua aset di Indonesia mungkin dikuasai sama mereka. Jangan-jangan untuk daerah Rempang yang sekarang ini di Batam lagi bentrok-bentroknya sama pemerintah, ada kali ya sedikit persenan masuk ke dalam Rempang ini ya. Walau nggak tahu lah ya. Itu hanya anggapan saya aja, jangan dibesar-besarin ya teman-teman ya. Nah, perusahaan Ada Kami ini kalau di daerah kalau di Cina-nya sendiri dan di Singapura itu bernama Finvolution ya. Kalau pindah ke Indonesia mereka bernama Ada Kami. Kalau bisa ya teman-teman ya, mereka kan sudah banyak tuh dapat keuntungan, sudah banyak juga mereka punya investasi, onset aset-aset mereka juga sudah banyak di Indonesia. Sudahlah, nggak usah pakai Ada Kami lagi lah. Carilah pinjol-pinjol yang mungkin berbase dari Indonesia, tapi yang tidak menyulitkan kita sendiri. Ya, yang mungkin terorannya masih bisa kita terima. Ya wajar lah orang nagih ya kan. Nagih itu pasti mereka akan menggunakan segala macam cara. Ya, jangankan mereka yang pinjol, saya sama tetangga saya aja kadang-kadang kalau ada yang minjam pun ya minta tolong lah. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Nah, kalau bisa Ada Kami ini udahlah ya teman-teman. Nah, cukup di Indonesia, biarkan mereka kembali lagi ke negara mereka sendiri ya. Buka aja lah di negara mereka, nggak usah di negara kita. Kalaupun mau di negara kita, mohon sekali kepada OJK dan kepada para ketua-ketua AFI untuk mereka itu lebih diperketat lagi pengawasannya. Ya, kalau bisa ya, tapi nggak tahu lah ya. Itu harapan saya dan harapan teman-teman saya yang lain. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Yang kedua adalah EasyCash. Ya, EasyCash juga berasal dari China, Tiongkok.
Nah, isi cash kalau saya bilang sih penagihannya masih wajar. Kalau kata-kata binatang ABCD itu masih wajar. Yang penting dia tidak sampai membuat orang bunuh diri ataupun tidak sampai jatuh korban gara-gara isi cash ini. Kalau bisa ya buat teman-teman semuanya ya, kalaupun kalian memang menggunakan, janganlah gunakan pinjol-pinjol yang berbase dari Tiongkok. Itu kita sudah tahu liciknya mereka bagaimana, seramnya mereka bagaimana. Ya, lanjut lagi itu ada Fintopia, kemudian ada Akulaku, kemudian Kredito, lalu Coinwork, dan terakhir siapa? Pinjol Shopee. Shopee juga berbase dari Cina yang punya perusahaan bernama C Group ya, C Group Ltd. Sea Group Ltd ya. Mereka berbase di Singapura. Cuman induknya ada di Cina. Nah, ini ada 7 perusahaan yang memang berasal dari Cina yang memang berhasil masuk ke dalam OJK. Nah, mereka ini saya yakin sekali mereka menggunakan trik dan cara yang sama, yaitu menggunakan FC dan DC bayaran. Jadi kalau udah tahu seperti ini, model-modelnya sama seperti ada kami, kalian sudah tahu kan harus apa. Dan juga kalian sendiri sudah tahu kan apa yang akan dilakukan ada kami untuk pemeriksaan investigasi yang sekarang dilakukan. Pasti mereka akan lepas tangan, cuci tangan dong, karena yang melakukan bukan mereka kok. Kan uang-uangnya ditransfer sama orang-orang yang yang itulah ya kan. Mudah-mudahan kalian sudah membuka diri lah ya, membuka mata. Kalaupun mau pakai pinjol, usahakan jangan pinjol-pinjol yang saya sebut tadi. Ya walaupun kita tahu pengajuannya kadang pengajuannya mudah, mungkin sebagian orang yang baru-baru mau pakai pinjol pasti dia katakan beberapa pinjol yang saya sebutkan tadi ini mudah. Tinggal klik-klik aja masuk ke dalam rekening. Tapi cobalah cari pinjol. Kalau emang butuh-butuh banget, carilah pinjol yang memang mendukung kalian. Walaupun penagihan ABCDFG, tapi tidak membuat kalian sampai down sekali. Gitu ya teman-teman ya. Saya yakin mereka ini pasti punya trik dan cara yang memang mereka bawa dari Cina sana ke Indonesia agar kalian bisa mau bayar. Intimidasinya sama, segala sesuatu untuk menghakimi nasabahnya itu sama. Jadi kalau di Cina sana emang sudah diketatin buat yang ilegal yang sampai harus membunuh nasabahnya itu katanya udah diketatin di sana. Nah, mereka yang tidak bisa masuk ke dalam pergelutan dari vintage P2P di sana, di Cina sana, mereka bukalah di Indonesia ini karena pintunya emang udah ada di Indonesia ya kan teman-teman ya. Itu saya harapkan buat kalian semuanya, biarkanlah mereka pulang kampung. Kalau bisa jangan di Indonesia, kalau bisa kembangkan aja bisnis yang ada di Indonesia, kembangkan aja lah memang mereka yang memang mendukung rakyat Indonesia. Gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga setelah kalian mendengarkan ini, kalian sudah tahu harus apa. Kalau kalian mau galbaikan aja, biar mereka bisa pulang kampung dengan sendirinya, kayak 360 kredit, ataupun kayak dana fix, ataupun kayak iGrow, Tanifan, ataupun uang teman yang memang sudah lengser di Indonesia ini. Kalau bisa buatlah seperti itu. Karena apa? Kalau kita biarkan mereka berkembang di Indonesia, dikhawatirkan adab yang mereka buat di China sana, di kampung mereka sana, mereka sebarkan di sini lagi. Dan akhirnya apa? Kita sebagai negara memang penduduk Indonesia, kita tertindas oleh mereka. Kalau bisa jangan sampai ya, gara-gara perpinjolan ini ya. Mudah-mudahan lah nanti ganti presiden sudah perketat sekali pinjol-pinjol yang tidak memang bisa diajak kerjasama atau tidak bisa menurunkan suku bunganya, itu emang harus dilengsarkan di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Gitu teman-teman ya, tetap semangat buat kalian yang ada di pinjol-pinjol ini. Kalau mau galbaikan aja, tetap semangat, yang penting kuat mental dan percaya pada diri kalian, kalian bisa melewatinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi mood booster buat kalian menjelang weekend. Dan tetaplah booster dan tetaplah percaya pada diri sendiri. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.